Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya dimanapun kita berada, kita semua dalam kondisi yang baik. Tema renungan kita kali ini adalah fokus hidup. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, "Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini, dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti memiliki perencanaan hidup, entah itu perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Dari perencanaan yang bentuknya paling sederhana, sampai perencanaan yang bentuknya rumit sekalipun. Dan dalam merencanakan sesuatu, kita seringkali memperkirakan waktu pencapaiannya, dan juga memperkirakan hal-hal apa saja yang diperlukan, supaya apa yang direncanakan dapat terwujud atau terrealisasi dengan baik. Tapi, tidak jarang perencanaan-perencanaan itu terganggu, sehingga apa yang kita targetkan tidak sesuai dengan harapan mula-mula. Contoh sederhana, saat hari Minggu kita ingin serius beribadah, baik online maupun dalam gedung gereja. Aku hari ini harus bisa mendengarkan khotbah dengan baik. Aku hari ini harus bisa mengikuti jalannya ibadah dengan baik. Tetapi saat pengkhotbah mengajak kita berdoa, saat kita memejamkan mata, tiba-tiba pemikiran kita dengan spontan melayang ke sana kemari. Kita memikirkan, hari ini nanti habis ibadah, aku akan makan apa ya? Hari ini habis ibadah, aku mau masak apa ya? Atau tiba-tiba kita juga bisa berpikir tentang masalah-masalah kita dengan orang lain dan memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, masalah itu dengan orang lain. Atau bagi setiap kita yang beribadah di rumah, ketika kita sedang kusyuk berdoa, tiba-tiba kita mendengar suara klontang di dapur. Kita langsung berpikir, itu suara apa ya? Jangan-jangan tikus, jangan-jangan kucing yang akan mencuri makanan kita. Atau saat kita mendengarkan khotbah, saat kita mulai mendengarkan ilustrasi yang disampaikan oleh pendeta, kadang-kadang pemikiran kita juga tiba-tiba bisa melayang entah ke sana kemari memikirkan apa. Dalam perencanaan yang lain, mungkin kita berencana untuk tidak terlambat datang ke tempat kerja. Tetapi saat kita mempersiapkan diri di pagi hari, tanpa sadar kita masuk kamar mandi dengan membawa HP. Dan ketika melihat jam, ternyata kita sudah menghabiskan 1 jam di kamar mandi. Sehingga rencana kita berantakan. Kita tetap terlambat masuk ke tempat kerja. Seringnya kita gagal mencapai target kita dalam perencanaan-perencanaan kita, bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita kehilangan fokus, sehingga semuanya berantakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan kepada Gideon dalam ayat renungan ini menunjukkan bahwa fokus utama yang harus dikerjakan Gideon adalah memulihkan relasi antara bangsa Israel dengan Tuhan, bukan mengalahkan bangsa Midian. Penguasaan dan perbuatan yang dilakukan bangsa Midian memang telah menyulitkan kehidupan bangsa Israel, bahkan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang melarat dan hidup dalam ketakutan. Namun bukan itu yang menjadi masalah utama bagi bangsa Israel. Masalah utamanya adalah kejahatan yang dilakukan Israel di mata Tuhan, yakni tidak mendengarkan firman Allah dan memilih untuk menyembah Allah orang Amori. Bagi Allah, mengalahkan bangsa Midian dan memulihkan Israel dari kemelaratan bukan perkara yang utama. Yang jauh lebih penting adalah Allah dan umat Israel kembali memiliki relasi yang baik. Karena itu, tugas utama dan pertama yang diberikan Tuhan kepada Gideon bukanlah mengalahkan bangsa Midian
atau memulihkan situasi Israel, namun menyingkirkan penyembahan Baal, Allah orang Amori. Gideon berhasil melakukan perintah Tuhan, karena Gideon memiliki fokus penuh pada Tuhan dan segala perencanaan yang harus dilakukannya. Apa yang Gideon lakukan berhasil membuat bangsa Israel kembali melihat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, fokus dalam hidup kita sangat diperlukan agar apa yang kita kerjakan dapat terselesaikan dengan baik, supaya pandangan kita lurus ke depan ke arah tujuan hidup kita. Dalam kehidupan rohani kita juga diperlukan fokus kepada Tuhan, agar kita sebagai anak-anaknya dapat berhasil menjadi pelaku firman yang hidup. Kita menyadari banyak hal yang dapat mencuri fokus hidup kita, tetapi marilah dengan segera ketika kita sadar, kita mengembalikan fokus hidup kita, supaya apa yang kita rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Demikianlah renungan kita kali ini. Kiranya kita dapat selalu fokus dalam hidup ini, pada apa yang kita lakukan, pada apa yang kita cita-citakan, dan juga pada Tuhan. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.